saya Aina Sofia Indah dengan nomor NPM 242153111030. Pada video ini, kita akan belajar mengenai konsep fisika gerak lurus. Sebelum mulai, yuk simak tujuan pembelajaran kita hari ini. Di akhir video ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan apa itu GLB dan GLBB, membedakan ciri-cirinya, menggunakan rumusnya, dan menjadi lebih teliti saat mengamati gerak di sekitar kita. Liburan kemarin, Mira pulang ke kampung halaman ayah. Mira sangat menikmati perjalanannya karena pemandangan sepanjang jalan begitu indah dan menyegarkan mata. Di kiri dan kanan jalan terdapat pohon-pohon yang membuat udaranya terasa sangat segar. Namun, kita harus berhati-hati karena jalannya berliku-liku. Ketika jalan dibuat berliku, sebenarnya jarak dan waktu yang kita butuhkan bertambah. Begitu juga kecepatannya pun akan berubah. Pada kondisi ini, mobil mengalami percepatan, yang artinya gerak benda adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Lain halnya ketika mobil melaju di jalan tol yang lurus dengan kecepatan konstan. Mobil tidak mengalami perubahan kecepatan. Pada kondisi ini, gerak yang dialami mobil adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Tahukah teman-teman bahwa kedua mobil tersebut sama-sama melakukan gerak lurus? Jadi, gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebelum kita bahas GLB dan GLBB, apakah teman-teman tahu apa itu gerak? Benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan. Besaran yang sering dipakai dalam gerak, misalnya jarak, yaitu panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda. Adapun perpindahan merupakan perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Untuk lebih paham perbedaan jarak dan perpindahan, teman-teman perhatikan ilustrasi berikut. Seseorang melaju sejauh 3 km ke arah timur, lalu kembali lagi sejauh 2 km ke barat. Maka, jarak yang dialami orang tersebut adalah 3 km ditambah 2 km sama dengan 5 km. Untuk menentukan jarak, kita tidak memperhatikan arah ya teman-teman, sedangkan perpindahannya adalah 1 km. Karena setelah melaju 3 km, orang tersebut kembali lagi 2 km. Sehingga perbedaan kedudukan awal dan akhir orang tersebut adalah 1 km. Jadi, untuk menentukan besarnya perpindahan, kita harus perhatikan besar dan arahnya. Selain jarak dan perpindahan, besaran yang sering digunakan dalam gerak lurus yaitu kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Sekarang kita bahas GLB. Sesuai dengan namanya, GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, kecepatan benda di awal hingga akhir selalu tetap atau percepatannya adalah 0. Besarnya kecepatan dituliskan dalam V sama dengan S per T. Dengan V adalah kecepatan dalam meter per second, S adalah perpindahan satuannya meter, dan T waktu dalam second. Pada GLB, ada dua jenis grafik. Grafik antara kecepatan terhadap waktu dapat ditunjukkan oleh grafik berikut. Dan grafik jarak terhadap waktu ditunjukkan dengan grafik berikut ini. Contohnya, fenomena gerak lurus beraturan yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus dan mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan. Oke, selanjutnya kita akan membahas gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Artinya, gerak ini mengalami kecepatan yang teratur sehingga menimbulkan percepatan yang tetap. Berikut ini persamaan gerak lurus berubah beraturan. Persamaan yang pertama, Vt sama dengan V0 plus A kali T. Persamaan yang kedua, E sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat.
Dan yang terakhir, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Dengan VT adalah kecepatan akhir dalam meter per second, V0 kecepatan awal juga dalam meter per second, A percepatan satuannya meter per second kuadrat, T waktu dengan satuan second, dan S perpindahan satuannya meter. GLBB dapat digambarkan dengan 3 buah grafik. Pertama, grafik percepatan terhadap waktu, kedua, grafik kecepatan terhadap waktu, dan terakhir, grafik jarak terhadap waktu. Adapun contoh peristiwa GLBB adalah pesawat yang sedang lepas landas dan berkendara di jalan menurun. Berdasarkan arahnya, GLBB kita kelompokkan menjadi 2, yaitu pada arah horizontal dan arah vertikal. Pada arah horizontal, benda dapat mengalami percepatan ditandai dengan kecepatan yang bertambah. Benda juga dapat mengalami perlambatan ditandai dengan kecepatan yang berkurang. Sedangkan pada arah vertikal, terdapat gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Supaya lebih paham, kita bahas contoh soal berikut yuk! Dari soal, kita ketahui kecepatan atau V sama dengan 36 km per jam. Perhatikan terlebih dahulu satuannya. Satuan kecepatan dalam sistem internasional adalah meter per second. Jadi, kita ubah dulu satuan kecepatan dalam meter per second. 36 km per jam sama dengan 10 meter per second. Dan T sama dengan 10 second. Yang ditanyakan, jarak atau S. Kita ingat lagi persamaan kecepatan yaitu V sama dengan S per T, sehingga S sama dengan V kali T. Kita masukkan angkanya, S sama dengan 10 meter per second kali 10 second sama dengan 100 meter. Maka jarak yang ditempuh Dina adalah 100 meter. Jadi jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, sebuah mobil bergerak dari keadaan diam, artinya V0 sama dengan 0, mobil tersebut mengalami percepatan tetap 4 meter per second kuadrat. Mobil bergerak selama 18 second. Yang ditanyakan kecepatan akhir mobil. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan persamaan GLBB yang pertama. VT sama dengan V0 plus A kali T. Lalu kita masukkan angkanya, VT sama dengan 0 plus 4 kali 18 sama dengan 72 meter per second. Jadi jawabannya adalah D. Nah teman-teman, dari video ini kita sudah belajar bahwa gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak dengan kecepatan tetap, sedangkan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak dengan kecepatan yang berubah secara teratur. Kita juga telah mempelajari ciri-ciri, rumus, dan cara membedakan keduanya, baik melalui contoh maupun grafik. Semoga kalian sekarang lebih mudah memahami peristiwa gerak di sekitar kita. Jangan lupa terus berlatih mengerjakan soal dan amati gerak benda di kehidupan sehari-hari ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Bye!